Shalom Tiberias. Bisa lebih dahsyat lagi, Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, yang telah lahir bagi setiap kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Tuhan ada dalam Bapak Ibu dan saya untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang mengasihi Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama sore hari ini kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tanpa syarat bagi Bapak Ibu dan saya. Kita satukan hati kita sama-sama. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini maupun Bapak Ibu yang beribadah via live streaming, sejenak boleh mengucap syukur, boleh bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan Yesus sore hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau yang mengasihi kami lebih dulu, Engkau yang menyelamatkan setiap kami, Engkau ada dalam setiap kami. Sore hari ini kami datang ke tempat ini karena kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan Yesus hadir dalam setiap pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Dan satu hal kami imani, ketika Tuhan hadir bertahta di atas pujian umat-Nya, sesuatu yang dahsyat terjadi. Kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelepasan Tuhan pasti sediakan bagi kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap umat-Mu Tuhan, lawat setiap umat-Mu. Kami menolak mematahkan segala bentuk kuasa intimidasi iblis. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucap berkat buat gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta dan Niti Maria. Jadi sayang Tuhan, dipakai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Mari datang dengan hati yang menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Mari dengan segenap hati panggil namanya. Yesus, ku menyembah-Mu. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kembali bersama-sama gereja Tiberias. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sekali lagi bersama-sama katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan
hidupku, berkati hidupku. Mari buka hati Bapak Ibu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar segala pengagungan, hormat bagi Raja, segala Raja, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Mari agungkan Tuhan Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Ini yang kami mau katakan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari beri tepuk tangan pujian syukur bagi Raja, segala Raja. Ini doa setiap kami Tuhan sore hari ini. Ini pengagungan setiap umat-Mu Tuhan. Kau hadir dalam setiap hidupku. Oh Tuhan, dengan segenap hati. Biar setiap yang bernafas menyembah, mengagungkan Engkau Yesus Raja kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan hati yang menyembah, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama sore hari ini dengan iman percaya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Mari di bulan terakhir di tahun 2024 ini, beri sembah pujian syukur. Oh Yesus, ku menyembah. Kita beri pujian tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak Ibu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
panggil namamu. Kau tak pernah lalai, Kau tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sekali lagi Bapak Ibu sama Tuhan Yesus. Biar segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Boleh katakan memujimu, menyembahmu, memujimu. Dari dasar hati Bapak Ibu, buat Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak Ibu, sama-sama katakan memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sama-sama. Bisa lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Kami ada sampai hari ini semuanya karena Tuhan Yesus. Kalau alasan kami boleh hidup Tuhan, kalau alasan kami boleh ada sampai hari ini, kami bersyukur buat sepanjang tahun 2024. Kami bersyukur buat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur buat keluarga kami. Kami bersyukur buat pekerjaan kami. Kami bersyukur buat segalanya yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami. Biar segala pujian, hormat kami kembalikan bagi satu nama yang ajaib, yang kuasanya, yang kasihnya tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, yang siap bersukacita, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan Yesus. Jumpai kiri kananmu saudara, berikan salam, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Haleluya. Oh, oh. Mari jemaat Tiberias, dengan suara yang paling lantang sore hari ini, angkat suaramu katakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari surga mana, asal kau. Katakan bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, oh, oh. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku
Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita percaya apapun yang terjadi, satu hal yang pasti juru selamat kita Yesus Kristus, amin. Bersukacitalah kembali. Angkat suaramu sama-sama dalam Yesus, sama-sama di dalam Yesus. Oh haleluya. Cinta keluargalah, cinta keluargalah, cinta keluargalah, cinta keluargalah, cinta, cinta keluargalah, cinta keluargalah, cinta keluargalah. Yang mengasihi Tuhan, kasih lo tepuk tangan bagi dia, saudara, yang datang dari sorga untuk memberikan kita keselamatan. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian Natal bersama-sama sore hari ini. Sebab Tuhan Yesus baik. Kabar baik bagi setiap kita yang berdosa. Tuhan datang untuk memberikan kita keselamatan. Haleluya. Mari beri pujian dengan sukacita, saudara. Kita yang percaya, mari berkata, kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Kembali katakan, saudara, jemaat Tiberias, kita sorga, kita sorga bergema, lagi Raja mulia. Biarlah damai Tuhan terjadi bagi jemaatmu sore hari ini. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah, mari bersorak, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kebenaran kami ceritakan Tuhan dengan nyanyian ini. Telah lahir bagi kami Sang Penebus Yesus Kristus Allah. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji Dia
Sembah Tuhan sore hari ini saudara. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu, bersama malaikat kami bernyanyi di hadapan Tuhan. Turut bernyanyi manusia, pujilah Tuhan Juru Selamat. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Terpujilah Tuhan kami, terdengarlah kabar baik dari setiap kami Tuhan. Sebab dari bulan dan benua terdengar kabar baik dari surga. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Sama-sama gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama saudara. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Jangan lelah. Mari bernyanyi bagi Sang Penebus, kemuliaan bagi Sang Raja yang lalah yang sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yang setuju dengan pujian bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus, Allah yang termulia, Allah yang agung. Amin. Terus menyembah Tuhan, amin saudara. Yang siap terus menyembah boleh lambaikan tangannya tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Dia pasti memberkati setiap kita, sebab Dia hidup buat kita yang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama Tuhan, kita mau angkat satu pujian Natal kembali di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark thou hear the angels sing, a King was born today. A man will live forever.
because of Christmas Day. Sama-sama. Hark thou hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Terimalah ini Tuhan penyembahan kami yang percaya kepadamu. Angkat suaramu, jemaat Tiberias. Will shepherd watch the flocks by, you see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Kembali katakan. Will shepherd watch the flocks by, you see a bright new shining star. Mary's boy child, Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark thou hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Hark thou hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Tepuk tangan sama-sama saudara. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Come on, jemaat Tiberias. Bersama-sama kita mulaikan pujian ini kembali. Haleluya. Oh Lord, oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, you found yourself, you gave us. Oh my Lord, that's it, man, I enslaved us. And let me read once more. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, you found yourself, you gave us. Oh my Lord, that's it, man, I enslaved us. And let me read once more. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, Engkau berikan hidupmu Tuhan agar dosa dan pelanggaran kami Tuhan hancurkan. Oh Lord, oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, you said you gave us. Oh my Lord, that's it, man, I enslaved us. And let me read once more. How now you the angels sing. Sama-sama Tiberias. How now you the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. How now you the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. A man will live forevermore because of Christmas Day. A man will live forevermore because of Christmas Day. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka karena perbuatan-Mu ajaib bagi kami yang berdosa ini. Haleluya. Tepuk tangan sekarang terbaik bagi Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur pada sore hari ini kembali. Kita boleh menaikkan pujian, sukacita kita semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Dan terlebih dahulu pada sore hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita di sore hari ini saudara. Terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita. Yang berarti kita ini
telah menjadi milik kepunyaannya, dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita, dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan, dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus, kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahir barukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan pada sore hari ini saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala buat setiap kita. Pesan Tuhan dari suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Ibu Pariaji untuk setiap jemaat Tiberias di sore hari ini. Dengan tema yaitu meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Problem pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kirim para malaikatmu menjaga dan melindungi kami semua. Berita Natal, kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat terbang ke awan-awan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Problem kedua yaitu meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus? Yang pertama yaitu selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 dan juga dalam 1 Samuel 16 ayatnya ke-23. Kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa. Kita harus rajin menghadiri ibadah-ibadah untuk memuji, menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Mazmur 122 ayat 1b. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat tidak akan mengganggu kita. Ketika kita selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu mencari perkenanan Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 29 hingga 31. Dalam hidup ini kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk memperoleh perkenanan Tuhan, kita harus membuang dosa, kenajisan, dan membersihkan hidup kita dari segala dosa. Kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar buah-buah roh terpancar melalui hidup kita. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Kalau kita memiliki buah-buah roh, maka kita akan memiliki kekuatan rohani, sehingga bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 21 ayat 7. Jika sampai saat ini kita belum mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, maka kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita harus menyelidiki diri kita. Kita harus berubah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus memikirkan perkara-perkara di sorga. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita akan meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak merugikan hati Engkau dan tidak merugikan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20,
ayat 14 hingga 15. Kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, dalami firman-Mu, dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ucapkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala saudara. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah. Ucap syukur buat pesan Tuhan yang tersampaikan pada sore hari ini. Kita akan siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Mari saudara, buka hati. Dengan kerelaan kita datang, kita pasti akan diberkati Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan di hadapan-Mu sungguh karena kami menyadari bahwa seutuhnya kehidupan kami karena kasih dan setia Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan bukan dengan tangan hampa, tapi kami membawa ucapan syukur kami Tuhan Yesus, kami yang telah kami naikkan dalam nyanyian pujian kami Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami berdoa biarlah setiap nyanyian kami, setiap seruan kami Engkau dengar, menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum, boleh memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terlebih bukan hanya nyanyian kami Tuhan, terlebih kehidupan kami seutuhnya dalam hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami semakin berkenan dan Kau tetap temukan kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk boleh mendengar pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar diberitakan di tempat ini di Gereja-Mu Tiberias Indonesia. Tuhan berkati siapapun kami yang mendengar, siapapun kami yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan, siapapun kami Tuhan, kami percaya setiap kami yang mendengar, kami pasti jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan Yesus, mampukan kami Roh Kudus, bahkan pulihkan, tahirkan setiap kami. Firman-Mu pasti akan membawa kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah kehidupan kami serupa segambar dengan Engkau. Mampukan kami ya Bapa, sebab kami butuh firman-Mu. Apapun yang kami mau kerjakan besok, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi setiap kaki kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, ini hati kami Tuhan, kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Buka hati, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti Yesus, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang setia. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan,
sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan Tuhan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, sebab Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi setiap kita, saudara. Kemenangan, oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Aku mau setia Tuhan, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sambil angkat kedua tanganmu bersama-sama, kata, Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Katakan, di sepanjang hidupku Tuhan, hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti Yesus, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari bersama-sama gereja Tiberias bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku Tuhan. Hidupku untuk selamanya, ku mau setia, oh, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan yang seperti Yesus, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh Tuhan terbukti dalam hidup ini, kami percaya. Hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
yang setia. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku mau setia Tuhan. Oh, aku makin setia. Aku mengalami Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab tiada Tuhan seperti Yesus. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tetap angkat kedua tanganmu sama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak pernah Tuhan, takkan pernah Tuhan Yesus. Telah terbukti dalam hidup ini Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami datang dengan hati yang percaya untuk lebih lagi mengasihi-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kan setia, aku mengasihi-Mu Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Kami cari lewat kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus. Haleluya. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian ini bersama-sama. Gereja Tiberias, mari sama-sama katakan, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari bersama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Katakan, di sepanjang hidupku Tuhan Yesus, hidupku untuk selamanya aku mau setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah kehidupan tantangan akhir zaman yang begitu berat, tapi biarlah kabar Natal, kabar baik dari kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi kabar baik bagi setiap kami. Bangkitkan iman, bangkitkan pengharapan kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa,
kami siap diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali ya di dalam ibadah hari Minggu Raya ya tanggal 15 Desember 2024. Walaupun dari pagi emang cuaca mendung ya Bapak Ibu. Saya juga di mobil udah ngantuk tidur ya. Memang kalau ngikutin daging enakan tidur nih Bapak Ibu ya. Tapi berbahagialah orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, walaupun hujan di luar ya, tapi Bapak Ibu tetap semangat cari Tuhan ya. Jangan lupa Bapak Ibu masih ada KKR Natal ya, kalau ada keluarga kita di Kota Manado, jangan lupa tanggal 19 masih ada KKR di sana. Ada baptisan juga dan di Kota Medan ya. Jadi pastikan kalau keluarga kita ada di Medan, ada di Manado ya, datang ya untuk acara di hari hanya nanti. Dan juga nanti tanggal 20 ada acara Natal juga di seluruh cabang Tiberias, ibadah Natal tanggal 20. Jadi nanti Bapak Ibu boleh cek ya di website di seluruh cabang. Saya nggak tahu apa Betos ada, kita ngeliat nanti ya di website gitu. Dan 24 25 masih ada acara Natal juga, malam Natal ya. 25 24 itu Selasa Rabu kalau nggak salah. Ya, nanti juga ada malam tahun baru. Nanti semuanya lengkap ya, bisa lihat di website Tiberias. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam khotbah Natal. Pada hari ini saya sudah masuk khotbah Natal ya. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Nah, ini dia, judulnya adalah penasehat ajaib. Ya, penasehat ajaib. Oke, kita lihat dari Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Silakan Pak. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, keterangannya slide selanjutnya. Ayat ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Gelar penasihat ajaib menggambarkan Yesus sebagai sumber hikmat yang ilahi, ya, pemimpin yang bijaksana dan pemberi solusi bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu, Nabi Yesaya dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia menulis tentang nubuatan tentang kelahiran Yesus di Perjanjian Baru. Di dalam tulisan Nabi Yesaya Bapak Ibu, ya, Mesias diberikan predikat yaitu adalah penasehat ajaib. Kenapa diberikan penasehat ajaib Bapak Ibu? Karena di zaman itu, di zaman Perjanjian Lama masuk dalam Perjanjian Baru, dunia itu nggak ada pengharapan. Ada nabi dalam Perjanjian Lama, tetapi nabi tidak bisa menjamin keselamatan seseorang. Nabi hanya bisa memberikan firman Tuhan. Nabi hanya bisa memberikan petunjuk atau nubuatan atau pewahyuan yang Tuhan berikan. Tetapi nabi tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya, dan nabi juga dalam Perjanjian Lama semuanya pada mati, tetapi dua yang terangkat ke sorga, yaitu Elia dan Henok. Oleh karena itu Nabi Yesaya mendapatkan nubuatan dari Tuhan, kasih tahu ya, tulis ayat ini. Tujuannya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepada Mesias, barang siapa yang percaya kepada Kristus dalam Perjanjian Baru dan hidup kita sekarang, mereka akan mengenal bahwa Yesus itu bukan hanya juru selamat, tetapi Yesus itu adalah penasehat ajaib. Ya, apa sih tugas penasehat Bapak Ibu? Tugas penasehat adalah apa? Memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Ya, seorang penasehat dia menuntun supaya orang-orang yang mendengar nasihatnya tidak salah jalan. Ya, dunia kalau nggak ada penasehat ajaib Bapak Ibu, dunia kalau nggak ada Yesus, Bapak Ibu dan saya akan binasa. Kita akan bingung menjalani hidup ini, kita akan bingung bikin keputusan bagaimana, ya kan? Apalagi kalau Bapak Ibu sekarang kita hidup dalam akhir zaman. Ya, banyak berita-berita menyesatkan, banyak nabi palsu, ya, banyak pengejek-pengejek tentang hamba-hamba Tuhan, banyak berita-berita yang membuat bingung. Tetapi kita bersyukur, kita ada firman Tuhan, kita ada Alkitab, dan di situ ada firman Tuhan yang bagaimana dengan firman-Nya penasehat ajaib itu akan menuntun Bapak Ibu dan saya supaya tidak salah melangkah di akhir zaman ini. Ya, Bapak Ibu, kita harus dekat sama Tuhan. Ya, ini akhir zaman, bukan tahun-tahun yang mudah,
Beda seperti tahun 90, tahun 80, tahun 70-an sudah beda. Tahun 70-an kita bisa santai, tahun 80-an kita bisa santai juga. Tahun 90 mungkin daya beli orang masih kuat, bahkan tahun 2000-an juga daya beli orang masih kuat. Tapi sekarang Bapak Ibu, daya beli orang berkurang. Ya, ribuan orang di PHK tahun 2024 ini. Makanya kita bukan butuh manusia, kita butuh Yesus, kita butuh juru selamat, kita butuh penasehat ajaib untuk menuntun kita di akhir zaman ini. Ya, Bapak Ibu, Tuhan sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan sangat mengerti apa yang Bapak Ibu perlukan. Ekonomi kah, uang sekolah kah, kita butuh suami, butuh pekerjaan kah, apapun itu Tuhan sangat mengerti. Makanya Yesaya mengatakan dia penasehat ajaib. Ya, yang penting di akhir zaman ini, masuk tahun 2025, Bapak Ibu ikuti saja tuntunan Roh Kudus. Ya, ikuti saja apa yang firman katakan. Ikuti saja apa yang Tuhan katakan untuk Bapak Ibu dan saya. Kalau kita mengikuti jalan dunia akan tersesat dan akan binasa. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan, ikut penasehat ajaib, jalanmu tidak akan bawa kehancuran. Tapi Bapak Ibu dan saya akan dimatrekkan jadi warga sorga. Tapi yang paling utama, Bapak Ibu dan saya di bumi ini tetap diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana Yesus sebagai penasehat ajaib memberikan dampak nyata bagi hidup kita. Ya, saya ulangi, belajar dari Alkitab bagaimana Yesus sebagai penasehat ajaib memberikan dampak nyata bagi hidup kita. Ada 3 hal, ya. Yang pertama, apa dampaknya? Yang pertama adalah Yesus memberikan hikmat ilahi yang melampaui akal manusia. Oke, Yesus memberikan hikmat ilahi yang melampaui akal manusia. Kita lihat ayatnya, Kolose 2 ayatnya yang ketiga. Silakan Pak. Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Sebab di dalam Yesus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya, oke, kita langsung masuk dalam keterangannya. Yesus sebagai sumber hikmat sejati, ia mengetahui segala termasuk rencana yang terbaik untuk kita. Ya, ketika kita merasa bingung atau kehilangan arah, kita dapat meminta petunjuk kepadanya melalui doa dan firman. Bapak Ibu, di dalam Yesus, di dalam Tuhan tersembunyi segala harta. Apa harta yang kita berikan kepada Bapak Ibu dan saya? Yang pertama adalah hikmat, yang kedua adalah pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan. Nah, hikmat dan pengetahuan ini adalah caranya Tuhan untuk menuntun hidup Bapak Ibu dan saya. Bukan emas dan perak Bapak Ibu. Makanya ketika Petrus bertemu dengan orang yang lumpuh, apa yang Petrus katakan? Emas dan perak aku tidak punya. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus yang lumpuh berjalan. Ya kan, ketika Yesus bertemu dengan orang buta, Yesus mengatakan apa yang kau mau daripadaku? Aku ingin sembuh. Ya, dan orang buta itu sembuh, orang kusta itu sembuh. Ya kan, Yesus tidak memberikan harta, Yesus tidak memberikan apa? Tidak memberikan kekayaan di dalam dunia ini, tetapi Yesus memberikan hikmat, memberikan pengetahuan. Ya, tujuannya apa? Hikmat yang pertama, supaya Bapak Ibu dan saya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya kan? Tadi saya katakan Bapak Ibu, hikmat itu, hikmat ilahi melampaui akal manusia. Sekarang banyak orang bingung, Bapak Ibu, banyak orang stres. Duh Tuhan, bagaimana masa depan? Aduh Tuhan, bagaimana tentang tahun 2025? Kemarin saya di Makassar Bapak Ibu bertemu dengan banyak jemaat, kita ngobrol banyak. Duh Pak, 2025 bagaimana Pak? Dan sebagainya. Saya katakan 2025 akan bisa kita menang dalam segala perkara kalau Bapak Ibu dan saya punya hikmat ilahi dari Tuhan. Ya kan, kepintaran akan kalah, kecerdasan akan kalah, ilmu pengetahuan akan kalah. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya punya hikmat ilahi, punya hikmat dari Tuhan, apapun tantangan dalam hidup kita di tahun 2025, hikmat Tuhan itulah yang akan menuntun Bapak Ibu dan saya. Amin ya, kita butuh hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang bisnis, bagaimana bisa bisnisnya diberkati kalau kita tidak punya hikmat Tuhan? Bapak Ibu yang usaha, bagaimana usahanya mau diberkati kalau tidak ada hikmat Tuhan? Kita yang sekolah-sekolah, kenapa bisa pintar? Kenapa bisa cerdas? Ya, anak saya lagi main Lego Bapak Ibu, anak saya lagi main Lego.
Tiba-tiba Legonya itu dipecahin lagi sama dia, terus dia bikin robot-robot yang baru. Ya, robotnya Legonya tentang robot. Kemarin saya pulang dari Makassar, dia bilang sama saya, "Papi, aku ini smart loh, aku ini pintar loh." Saya bilang, "Kenapa kamu bilang pintar?" "Aku bisa bikin robot-robot yang baru loh, dan ini nggak ada petunjuknya dari bukunya." Dia bikin, Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama dia, "Kamu kan setiap hari papi doain pakai minyak." Dia kan artinya apa? Ada hikmat ilahi. Dari kecil sudah bisa mengotak-ngatik robot, membuat satu inovasi yang baru. Dia kan punya pemikiran-pemikiran yang anak seumurnya dia, Bapak Ibu, tidak punya pemikiran seperti itu. Ya, akal manusia bisa jahat, akal manusia bisa menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya. Tetapi kalau kita punya pemikiran ilahi, kita punya pemikiran Tuhan, saya percaya pemikiran itulah yang akan menuntun Bapak Ibu dan saya di akhir zaman ini. Ya, lihatlah kalau usaha kita ada pemikiran ilahi, usaha Bapak Ibu pasti diberkati. Ya, kalau bisnis Bapak Ibu ada pemikiran ilahi, bisnis Bapak Ibu akan diberkati. Bahkan akan muncul strategi yang baru. Ya, berapa kali kalau saya diundang di perusahaan lagi acara-acara tengah minggu ya, doa-doa, ibadah kantor. Kadang pemimpinnya, bosnya suka, "Pak Alek makan dulu." Wah, puji Tuhan, saya bilang, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saya bilang begitu. Ya, sambil makan ya, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, "Pak, apa hikmat Tuhan yang Tuhan mau berikan, yang mau Tuhan berikan kepada saya melalui Bapak?" Tuh lihat. Ya kan, pemimpinnya aja minta hikmat Tuhan dari hamba Tuhan. Apa sih yang Tuhan taruh di hati Pak Pendeta untuk saya? Sambil makan, dalam hati saya, "Tuhan jangan permalukan saya Tuhan. Sementara ini ayam goreng ini enak sekali." Dalam hati saya, kenapa sih lagi makan ayam goreng minta hikmat Tuhan dalam hati saya? Ya kan, bereskan dulu ayam goreng ini, bereskan dulu sayur asem ini, baru kita ngobrol. Ya kan, saya bilang, "Pak sambil ngobrol ya?" "Iya Pak Alek." Ya udah, sambil makan ayam goreng, sambil makan sayur asem, tempe, kan enak itu. Nasi panas-panas, haleluya. Ya, lagi makan dalam hati saya, "Tuhan kasih hikmat yang baru buat saya. Jangan permalukan hamba-Mu ini." Tuhan kasih luar biasa loh. Tuhan kasih ingatkan dia. Ya, jangan terlena dengan fasilitas. Jangan terlena dengan apa yang dia punya sekarang. Ya, sambil makan saya katakan, "Pak, mohon maaf jangan tersinggung ya Pak." "Ya, gimana Pak Pendeta?" "Pak, Bapak diberkati selalu luar biasa. Tapi Tuhan ingatkan Bapak supaya jangan terlena dengan fasilitas yang sudah Bapak punya. Tetap setia sama Tuhan ya Pak. Ya, ibadahnya jangan bolong-bolong ya Pak." Dia diem loh. Ya, ibadahnya jangan bolong-bolong ya Pak. Iya, dulu kalau masih karyawan cari Tuhannya luar biasa. Iya kan, lagi duit ceban goceng cari Tuhannya luar biasa. Bukan begitu Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau sudah diberkati, wah, sepertinya Tuhan tidak menjadi nomor satu. Sepertinya main golf di Pondok Indah, sepertinya itu yang paling enak daripada ibadah. Hati-hati. Ya, makanya saya katakan kepada Bapak Ibu, "Pak, fasilitas jangan sampai membuat Bapak terlena." Ya, makanya saya katakan hikmat Tuhan itu berbeda kepada kita. Ada hikmat Tuhan yang mengatakan jaga kekudusan. Ada hikmat Tuhan yang mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada hikmat Tuhan yang mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kalau yang bertobat itu berarti apa? Kelakuannya udah kurang ngajar orang itu Bapak Ibu. Ya kan, gak bertobat ya. Makanya saya katakan penasihat ajaib itu mencurahkan hikmat ilahi bagi kita. 2025 kalau ada hikmat Tuhan dalam pikiran kita, kita percaya keadaan dunia boleh sulit, tapi orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan akan melihat kemenangan dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, penasihat ajaib itu apa dampak nyata? Apa dampak Yesus dalam hidup kita? Yang pertama adalah Yesus memberikan hikmat ilahi yang melampaui akal manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang penasihat ajaib? Yang kedua adalah Yesus menuntun kita di jalan kebenaran. Oke, Yesus menuntun kita di jalan kebenaran. Kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Silakan Pak. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, keterangannya apa? Sebagai penasihat ajaib, Yesus menuntun umatnya di jalan kebenaran. Dia tidak hanya memberikan nasihat, tetapi jalan itu juga menjadi jalan itu sendiri.
Ketika kita mengikutinya, hidup kita diarahkan pada tujuan kekal. Bapak Ibu, kalau kita bergaul dengan dunia, dunia ini tidak akan mengarahkan kepada Bapak Ibu dan saya tujuan kekal itu apa. Ya, tetapi dunia akan mengarahkan kepada Bapak Ibu dan saya kebinasaan yang kekal. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mengetahui kebenarannya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya, setialah sama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu jangan mau terombang-ambing, tergoda mengambil jalan lain di luar Yesus. Jangan sampai. Karena apa? Karena minggu kemarin saya katakan ada pintu yang lebar. Kalau orang masuk ke sana, banyaklah yang binasa di situ, kata kitab Matius. Tetapi ada jalan yang sempit, yang dimana untuk jalan itu butuh perjuangan dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu dan saya bergaul dengan dunia, dunia akan membuat Bapak Ibu dan saya akhirnya bukan cinta Tuhan, tetapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak di akhir zaman ini orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Oh banyak. Ya, gara-gara apa? Ya gara-gara bergaul dengan dunia. Ya kan, ibadahnya juga nggak pernah, doa juga nggak pernah, baca Alkitab juga nggak pernah, akhirnya tergoda, akhirnya jatuh. Karena apa? Balik lagi, mungkin pingin gara-gara harta. Ya kan, banyak orang Kristen yang gara-gara harta juga tinggalkan Yesus. Gara-gara jabatan, pingin naik jabatan, di kantornya mungkin mengatakan kalau minoritas tidak bisa naik jabatan. Ya, kalau mau tinggalkan Yesus naik jabatan. Oh, banyak yang di luar sana tinggalkan Yesus cuma gara-gara jabatan. Ya, yang ketiga, ini yang paling banyak nih, percintaan laki-laki dan perempuan. Ya, ada perempuan di Sarbini, Pak Pendeta. Saya punya pacar tidak seiman. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Putus. Ya, tapi saya sayang sama dia. Yesus lebih sayang sama kamu. Pacar kamu mau memberikan nyawamu enggak? Nah, itu dia Pak Pendeta. Yesus memberikan nyawa, mati bagi hidup kamu. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Harus putus? Putus. Tapi saya sayang sama dia. Nggak usah nanya-nanya lagi kalau begitu, saya bilang. Iya kan, dia nanya sama saya bilang suruh putus. Tapi dia nggak mau putusin, ya udah. Iya kan, masing-masing kan akhirnya manusia akan memutuskan untuk masa depannya. Konsekuensi tanggung sendiri. Saya selalu bilang sama anak muda yang masih kekeh gitu ya, membela yang benar, maju terus membela yang benar. Saya bilang, kamu siap menghadapi perbedaan iman? Oh siap Pak Pendeta. Kamu siap nanti diteror sama keluarganya? Oh siap Pak Pendeta. Oh hati-hati. Ya, saya dapat cerita ada yang santet lah. Ya, ada yang kirim-kirim kuasa gelap lah. Lu siap menghadapi santet dan kuasa gelap? Menurut Pak Pendeta mau nolong saya nggak? Enak aja nolong lu. Lu yang mau nikah, gua yang pusing, saya bilang begitu. Ya, ingat, penyesalan itu selalu di belakang. Ya, saya banyak bertemu orang yang tidak seiman dalam hubungan rumah tangganya. Ujung-ujungnya curhat sama saya. Pak Pendeta, kalau bisa waktu ini kembali, saya menyesal karena pasangan saya tidak seiman. Ya, hati-hati. Gara-gara harta, gara-gara takhta, gara-gara tidak seiman, akhirnya apa? Banyak orang Kristen meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang sanggup menjamin hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan kata Yesus. Ya, Yohanes 14 kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan mencoba jalan-jalan alternatif ya. Kalau ke Betos ini jalan alternatif ada, bagus. Bisa lewat Bekasi Barat, bisa lewat Bekasi Timur. Kalau Bapak Ibu punya uang mau ke Roma, Bekasi Timur, Roma juga bisa. Kalau kita ada pesawat pribadi, Pak, saya orang kaya di Bekasi Timur. Saya punya bandara di depan rumah saya punya pesawat. Saya mau langsung ke Roma, bisa. Saya mau langsung ke Tarudung, bisa kalau punya duit. Saya mau langsung ke Sibolga, bisa. Aku mau langsung ke rumah opungku di Siantar, lapangan bola bawah. Bisa, bisa kalau punya uang. Tapi kalau ke sorga, mohon maaf. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, makanya Bapak Ibu setia sama Tuhan Yesus, amin. Setia sama Tuhan Yesus. Kasih tahu kepada anak-anak kita, apalagi yang sudah beranjak dewasa. Ibu-ibu, nasihatin anak-anak Bapak Ibu. Abang, kakak, Koko, Cece,
Ingat kalian sudah dewasa, ya sudah mulai tertarik lawan jenis, ingatkan mereka. Ya, jangan yang tidak seiman. Ya, kalau beda-beda suku ya udahlah, cincailah. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau nggak Batak nggak nikah. Oh bener-bener nggak nikah nanti Bapak Ibu. Ya, sekarang bukan zaman lagi Siti Nurbaya. Ya, Palek, istri orang Batak, orang Manado. Kita ini Batman, Batak Manado. Lihat anak saya ganteng, putih Bapak Ibu. Iya, tapi kalau saya tanya sama anak saya, Bryson, orang Batak atau Manado? Aku orang Batak, Papi. Wah, mantap. Simanjuntak, si Simanjuntak garis keras. Wah. Iya kan? Wah, anaknya putih, ganteng Bapak Ibu. Iya. Pak Pendeta, saya orang Batak. Saya punya cewek orang Ambon. Loh, kok bisa dapat Ambon? Karena saya kerja di Ambon. Saya PNS di sana. Ya, saya mendapatkan petugas. Saya 5 tahun di Ambon. Saya cari orang Batak, nggak ada di sana. Ya di Ambon mana ada orang Batak Bapak Ibu. Mungkin ada tapi sulit ya kan. Pacar saya orang Ambon. Menurut Pak Pendeta, sama-sama anak Tuhan, sama-sama anak Tuhan. Lanjutkan. Coba kita lihat fotonya. Haleluya. Iya kan, mantap ini. Kalau Batak Ambon, Babon Bapak Ibu, Babon. Nah itu dia. Batak Ambon, Babon. Iya. Kalau kita kan Batak Manado, Batman. Batak Manado, iya. Pak, saya Jawa, lakinya Jawa, perempuannya Batak. Pejabat perawakan Jawa Batak. Gak masalah. Ya, yang Batak bisa jadi halus nanti. Biasanya, apa kau? Ya kan? Dapat istri orang Jawa, piye kabare. Gak masalah. Justru suaranya makin pelan. Kalau sama Batak, urat keluar terus. Ya kan? Tapi kalau dapat Jawa, apalagi dapat Solo dan Jogja, ini Batak garis keras tiba-tiba lemah lembut ya kan? Piye kabare. Ini layak, kenapa jadi lemah lembut begini sih layak ya kan? Itu dia, ya kan? Makanya saya katakan, ya kalau cuma beda-beda suku ya udahlah, Bapak Ibu jangan terlalu keras juga. Yang penting baik, yang penting bertanggung jawab, ya. Yang penting seiman. Lihat bertanggung jawab gak laki-lakinya, hidung belang gak, ya kan? Coba lihat kumisnya, kumis ikan lele gak, ya kan? Kalau kumisnya bener, ya ini laki-laki bener nih. Tapi kalau kumisnya tebal kiri, tipis kanan, ini pasti pemain lama Bapak Ibu ya kan? Ya perlu didiskusikan sama Pendeta Alek ya kan? ya jadi hati-hati. Masuk tahun 2025 ini godaan makin banyak. Ya bapak-bapak yang bisnis Pak, jaga kekudusan ya Pak. Karena kekudusan itu juga salah satu syarat mutlak untuk kita jadi warga sorga. Ya saya doa bapak-bapak yang jaga kekudusan, di tangannya ada kuasa. Ya apapun yang bapak-bapak kerjakan Tuhan buat berhasil. Ibu-ibu jaga kekudusan ya. Ibu-ibu tuh tiang doa loh di rumah. Tiang doa. Ya suami kerja, anak kerja, ibu-ibu ngapain di rumah? Lanjut tidur Pak ya kan. Tutup lagi horden. Nyalain AC, lanjut tidur. Ini yang ketawa-ketawa juga pelaku juga nih kayaknya nih. Jam 3 baru, udah jam 3. Suami mau pulang jam 5. Langsung buru-buru mandi, beres-beresin rumah. Ya Bu, walaupun di rumah sendiri, Bu baca Alkitab Bu. Ya banyak berdoa, banyak berlutut Bu. Dukung doa untuk pekerjaan suamimu. Ya karena apa? Karena sekarang gak ada jaminan. Perusahaan kuat, tiba-tiba bisa kolaps. Ya kan, secara keuangan, secara neraca, keuangan ini perusahaannya bagus. Gak ada yang nyangka Bapak Ibu, tiba-tiba banyak pabrik sekarang di Cikarang mem-PHK karyawan-karyawannya. Ya, tapi saya percaya kalau ibu-ibu dukung doa suami, saya percaya pekerjaan suami itu pasti diberkati Tuhan. Ya, anak-anak muda jangan sampai juga binasa. Makanya saya katakan yang gelap, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jangan ya, cari yang seiman, cari yang takut akan Tuhan, cari yang cinta akan Tuhan. Saya percaya kalau rumah tangganya suami istri takut akan Tuhan, rumah tangganya bukan hanya diberkati di bumi, tetapi akan berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang Alkitab katakan kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, penasehat ajaib itu Yesus menuntun kita di jalan kebenaran. Ya, jangan lagi kita berjalan di jalan yang salah. Ya, biar Tuhan tuntun jalan kebenaran. Bukan hanya kita diberkati di bumi, tapi kita masuk dalam tujuan yang kekal. Apa itu? Masuk jadi warga sorga. Itu yang paling utama. Dan yang ketiga terakhir,
Apa makna dari penasihat ajaib buat kita? Yang ketiga, Yesus memberikan solusi atas masalah yang tampak tidak mungkin. Coba kita lihat Alkitab kita, Matius 11 ayat yang ke-28. Silakan Pak. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, keterangannya apa? Sebagai penasihat ajaib, Yesus mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang tidak dapat diatasi manusia. Ia memberikan kelegaan, penghiburan, dan kekuatan kepada mereka yang lelah. Ada satu teman saya, Bapak Ibu, ya, Pendeta Tiberias, dia menemani satu jemaat, ya, yang mau didoakan di rumah sakit jiwa. Ya, jemaat ini Bapak Ibu nggak gila, tapi sedang beban berat, stres. Akhirnya minta dibantulah ke psikiater. Nah, lagi ngobrol-ngobrol Bapak Ibu, ya, teman saya ini nanya kepada perawatnya, ini kalau yang datang ke sini berapa orang setiap hari? Rupanya masuk rumah sakit jiwa itu yang terapi itu satu hari bisa 50 orang Bapak Ibu. Ya kan? Nah, yang sedang didoakan ini, yang sedang terapi ini stres. Kenapa? Karena suaminya kena PHK. Ya, Bapak Ibu, kesulitan hidup membawa tingkat stres yang luar biasa bagi manusia. Ya, iblis maunya apa Bapak? Ini cara iblis menghancurkan kita masuk dalam kebinasaan. Yang pertama, iblis buat kita stres. Yang pertama. Yang kedua, iblis akan buat kita jadi putus asa. Dari putus asa Bapak Ibu, iblis akan membawa kita, akhirnya kita bunuh diri. Dari bunuh diri, akhirnya Bapak Ibu dan saya, kita akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Jadi pelajari ya, pelajari. Ini step-stepnya bagaimana iblis ini mengelabui Bapak Ibu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, mungkin hari ini yang datang pernah punya pengalaman, aduh Pak, 2 tahun yang lalu saya ingin bunuh diri Pak. Kenapa? Saya stres Pak menghadapi masalah. Saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi masalah. Ada orang Kristen yang seperti itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya nggak jadi bunuh diri. Akhirnya tidak binasa. Ya, makanya Tuhan memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Alkitab mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Stres harus diangkat. Ya, stres harus dikeluarkan dari pikiran dan hati kita. Dengan apa? Mengetahui kebenaran. Artinya apa? Bapak Ibu dan saya tidak berjuang seorang diri. Amin. Ya, ada Yesus yang menolong Bapak Ibu dan saya. Ada Yesus yang akan apa? Memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu dan saya. Ada Yesus yang apa? Yang sepertinya tampaknya tidak mungkin, tetapi Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang tidak mungkin itu. Ya, Bapak Ibu, kita pelajari Alkitab. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semua mungkin. Tuhan bisa apa? Bisa membelah laut? Bisa. Tuhan bisa menyembuhkan orang buta sekejap? Bisa. Tuhan bisa membuat orang kusta yang gak mungkin sembuh bisa. Tuhan bisa membangkitkan orang mati, bisa. Bahkan Yesus, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, yang dimana satupun manusia di dalam dunia ini tidak bisa melakukannya. Ya, makanya hari ini saya ingin katakan kepada jemaat di Betos maupun yang nonton live streaming, jangan sampai putus asa hidup kita. Amin. Ya, mungkin capek bisa, lelah iya, tapi jangan sampai menyerah. Amin. Siapa sih yang gak pernah lelah dalam hidupnya? Pak Pendeta pernah lelah? Saya pernah lelah. Pak Pendeta pernah capek? Saya pernah capek. Tapi saya tidak mau menyerah. Karena apa? Karena bagi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ya, jangan pernah menyerah menghadapi masalah ekonomi. Jangan pernah menyerah ibu-ibu menghadapi suami yang belum bertobat. Jangan pernah menyerah anak-anak muda yang bingung bagaimana masa depan saya. Ya, saya lagi banyak mendoakan anak-anak muda yang aduh Pak, bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan saya. Saya katakan, andalkan Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan tuntun kamu ya kepada sesuatu yang baik. Ya, makanya jangan stres, jangan putus asa, apalagi bunuh diri. Ya, coba Bapak Ibu lihat negara-negara yang kuat seperti Jepang. Ya, orang Jepang ya, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itu pagi jam 9 udah ke kantor pakai jas. Jam 8, jam 9. Pulangnya jam berapa? Jam 12 itu baru keluar kereta. Mereka berjuang dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, dan mereka kecewa, dari stres akhirnya putus asa. Makanya di Jepang banyak orang yang bunuh diri Bapak Ibu. Karena apa? Karena stres.
nggak ada Tuhan di sana, nggak ada pengharapan. Beda ya kalau kita ya. Kita walaupun stres di rumah nyanyi lagu-lagu yang takdir memang kejam, ya kan? Ya mungkin kita seminggu nggak keluar kamar begitu murung ya, nggak makan, nggak minum, kayaknya stres. Tapi kan kita nggak bunuh diri juga, ya kan? Tiba-tiba mama kita ketok, ke gereja yuk. Ya, aku tahu kamu lagi stres ya. Iya mak, aku lagi stres mak. Ayo kita ke gereja. Jam berapa? Jam 4 aja yang di Betos. Ganteng itu si Manjuntak katanya begitu kan. Iya, ini kan saya lihat muka-mukanya, muka-muka putus asa semua ini ya kan. Ya Pak Pendeta, ya daripada kita bunuh diri, mendingan kita cari Tuhan, benar. Iyalah, daripada kita putus asa gak ke gereja, ada banyak orang Kristen ada masalah gak ke gereja, itu salah. Datang ke gereja, ibadah, pujian penyembahan, buka hati untuk Tuhan. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu, orang yang putus asa pulang dari gereja, sampai rumah, tiba-tiba ada jalan keluarnya loh. Ada mujizatnya, ya. Hari ini jangan pernah putus asa. Ya, bagi kita mungkin, sepertinya tidak mungkin Pak Pendeta. Ya, jangan lihat dari sisi manusianya, tapi lihat dari sisi Tuhannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulannya Yesus sebagai penasihat ajaib memberikan hikmat, tuntunan, dan solusi bagi hidup kita. Mari percayakan segala pergumulan kita kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Penasehat ajaib, Yesus namanya. Dialah yang akan memampukan Bapak Ibu dan saya untuk menanggung segala perkara. Jangan takut dan bimbang Bapak Ibu. Keadaan akhir zaman memang bukan keadaan yang mudah. Level kesulitannya makin tinggi. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, Tuhan beserta kita. Yesus beserta kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yesus datang, ya, bukan untuk mengambil masalah, tetapi Yesus datang untuk membantu Bapak Ibu dan saya menyelesaikan masalah. Ikut Yesus bukan berarti langit selalu biru. Ikut Yesus, Tuhan izinkan kadang Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan badai, berhadapan dengan maut. Tetapi lihat, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Daniel Tuhan izinkan masuk ke gua singa, tapi Tuhan sendiri juga yang menyelamatkan Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan izinkan untuk dibakar dalam perapian yang sangat panas, tapi Tuhan juga yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, tapi Tuhan sendiri juga yang akan menolong Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu sedia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mencewakakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, segala perkara, amin, dapat ku tanggung. Tuhan memberikan kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia Allah yang setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya penasihat ajaib, Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggung segala perkara. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan Yesus beserta kita. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sambut yang terbaik pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan iman tubuhmu dan darahmu Tuhan. Haleluya, kita akan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu, tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, dengan tubuh Yesus
Kami dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di rumah sakit. Kami juga menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit-penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa secara pribadi, berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak-anakmu. Ya, menghadapi tantangan memang sulit, tapi percayalah penasihat ajaib, Yesus namanya, tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Ya, tidak sampai tergeletak orang benar itu, dibiarkan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan kembali mengangkat kita naik dan melihat kemenangan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum percaya, inilah darah Tuhan Yesus. Kita berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Diurapi, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan tutup ibadah ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sehingga ibadah jam 4 Bekasi Town Square bisa berjalan dengan baik. Walaupun di luar hujan, tetapi kami sangat bersyukur jemaat Tiberias tetap semangat cari Tuhan. Jerih payah Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati Tiberias Tiberias Bekasi Town Square. Tiberias Bekasi Town Square Tuhan berkati. Agar Pak Koordinator Pak David Raja bersama tim yang melayani Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, panjang umur, sehat sempurna. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk KKR Natal tanggal 19 yang diselenggarakan di Kota Manado, di Kota Medan bersama baptisan dan baptisannya.
Tuhan berkati agar KKR Natal di Manado, KKR Natal di Medan berjalan dengan baik, dan juga baptisannya juga berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat acara baptisan tanggal 20 di Jakarta. Tuhan berkati, ya ada banyak jiwa-jiwa nanti dimenangkan untuk kerajaan sorga. Jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan berkati, rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Berkati anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga apapun yang Bapak, yang anak-anak muda kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ya, kami juga berdoa untuk siapapun yang sakit kanker sembuh, yang kena kista sembuh, yang kena miom sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa yang belum punya anak dalam nama Tuhan Yesus, masuk tahun baru dinyatakan mengandung istri dan bisa 2-3 orang anak. Siapapun yang menikah belum punya anak, kita doa mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Selvi Mandagi bersama anak mantu cucu yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati sehat sempurna bersama anak mantu cucu, diberkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, dan yang paling utama dimatrekkan jadi warga sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk Bapak Silver Huta Barat, sembuh dari prostat, sembuh sehat sempurna dari ujung kepala, ujung kaki sehat sempurna. Hamba juga berdoa untuk Ibu Marta Siahan yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, diberikan jantung yang baru, ginjal yang baru, organ-organ tubuh yang baru, ya dijauhkan dari segala maut, diberikan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk Namboru Sorta, Tuhan berkati bersama anak mantu, Tuhan berkati yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati sehat sempurna, panjang umur, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Sebentar kami juga akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih peluk aku di sana, kasih berubahku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Bersyukur ibadah kita pada sore hari ini, saudara, dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.